Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai per tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5. Tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya bisa dikatakan ya mulai hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Semoga bisa dipahami sobat ya. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan tema yaitu suatu uh, semesta ya. Semesta akan memberikan petunjuk buat kalian apa nantinya yang akan terjadi. Kira-kira seperti itu ya inti dari temanya ya. Sekali lagi, semesta akan memberi petunjuk apa ya untuk kalian di 3 hari ke depan. Semoga bisa ditangkap ya. Intinya seperti itu ya. Oke sobat ya, yang jelas ketika nanti tetap ya pembacaannya ketika nanti adanya suatu petunjuk ataupun saran buat kalian ketika itu baik, ya syukuri ya, aminkan. Kan tidak masalah karena ucapan adalah doa, kan seperti itu. Ketika nanti pembacaannya kurang baik, ya jangan ditakuti ya, tetap jadikan sebagai suatu waspada, sebagai suatu pembelajaran atau hati-hati agar kita lebih selamat lagi, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu sobat ya. Jadi bisa dipahami ya. Dan untuk yang tidak kalah pentingnya, semua uploadan video saya ya ataupun readingan terbaru saya yaitu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu mengacak ya, nggak tahu nanti siapa yang ketarik energinya, kan seperti itu. Dan ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya, kan ini kan bersifat general reading sobat ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, tetap aminkan karena kebaikan ataupun kepositifan ketika kita aminkan ya semoga itu akan bisa terjadi sama kita, kan seperti itu. Satu lagi, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, maaf sekali lagi ya, ketika kalian ingin tepat ya, ingin resonate, ya silakan konsul secara pribadi, akan seperti itu. Karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama kalian ataupun sedikit info data dari kalian. Nah dari situ saya akan bisa menembak tepat sasaran, dan kalian pun dalam tanda kutip ya yang konsultasi ya pastinya akan mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Nah, kan seperti itu. Jadi harus bisa dibedakan ya, mana yang bersifat general, mana yang bersifat privat. Nah, sering saya mengatakan ketika bersifat general tidak tepat, ya mohon harap dimaklumi ya, jangan berkomentar yang macam-macam, kan seperti itu ya. Nah, karena sudah banyak sih yang seperti itu ya. Akibatnya komentar bermacam-macam ya akhirnya saya keluarkan dari channel Ruang Batin. Nah, itu saja sobatnya. Sekali lagi, misi visi saya yaitu untuk apa? Untuk memberikan suatu informasi ya, kan seperti itu. Oke ya, langsung saja saya akan menarik dulu untuk energinya. Semoga dari pembukaan awal sampai sekarang bisa dipahami sobat ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah Yoda Gemini, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Libra ya, artinya zodiak Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, untuk Libra langsung saja kita buka untuk asmara dulu. Libra. Zodiak Libra, asmara kalian di kartu pertama muncul The Tower. Ini kenapa dengan Libra ya? Ada tower ujungnya tersambar petir ya, dua orang terpelanting jatuh. Terus dikonfirmasi sama kartu Strength. Untung kartu konfirmnya bagus ya. Ini Strength, ada wanita sedang menaklukkan singa. Ini kalau saya tangkap untuk zodiak energi dari zodiak Libra ya. Di sini asmara kalian ada The Tower ya. Bisa saja begini sobat ya. Bisa saja asmara kalian itu yang semula baik, tanpa kalian sadari juga bisa saja ini adanya suatu problem ya nantinya ya. Bisa saja sudah terjadi, bisa belum terjadi, bisa akan terjadi ya. Kira-kira seperti itu. Karena di sini melambangkan adanya pihak ketiga yang berusaha ingin membuat situasi asmara kalian itu kacau. Situasi asmara kalian tidak terkendali, situasi asmara kalian itu panas ya. Kira-kira seperti itu. Ini saya menangkapnya seperti itu. Cuman di sini saya juga menangkap bahwa kalian ketika kalian dihantam masalah, kelihatannya kalian ingin apa ya, ingin berusaha untuk bangkit, ingin berusaha untuk bisa memperbaiki lagi. Itu yang saya tangkap ya. Jadi jelas di sini kelihatannya zodiak Libra kelihatannya sedang ada suatu masalah yang kalian hadapi. Itu tadi adanya pihak ketiga, pihak toksik yang ingin membuat asmara kalian kacau di sini ya. Cuman untung ya kalian dikonfirmasi dengan kartu Strength. Artinya Strength ini bisa dikatakan ketika kalian dihantam masalah ya. Ini kelihatannya kalian apa ya, mau ikhlas ya. Kalau saya menangkap kalian mau ikhlas, kalian mau berdamai dengan diri sendiri, tidak mau menyalahkan orang lain. Mungkin kalian akan menciptakan rasa kesadaran sendiri ya. Siapa yang salah, siapa yang benar, adanya suatu renungan. Maka dari itu saya mengatakan di sini kalian mau berdamai dengan diri sendiri. Kalian tidak mau memperpanjang masalah, dan juga saya menangkap di sini kalian adanya suatu semangat juga untuk bisa memperbaiki, seperti yang saya katakan tadi di The Tower, adanya kalian ingin adanya suatu perbaikan. Sama kalau di kartu Strength ini kalian ingin adanya suatu perbaikan lagi, kalian ingin berjuang agar lebih baik lagi. Kalau saya menangkap juga Strength ini ya bisa dikatakan hampir mirip lah sama The Tower ya, gitu loh. Karena Strength ini menggambarkan adanya suatu peristiwa sobat ya, bisa saja itu sudah terjadi, bisa saja belum terjadi, bisa saja akan terjadi, sama seperti The Tower. Kalau The Tower ini lebih apa ya, kalau The Tower ini lebih masalahnya itu lebih sudah terjadi. Ini kalau saya menangkap The Tower. Tapi kalau Strength ini itu tadi bisa belum terjadi, bisa sudah terjadi, bisa akan terjadi. Intinya yang jelas di sini kesimpulannya, kartu kalian ini menggambarkan kartu kepositifan. Apapun itu nantinya akan bagus ya, akan bisa baik lagi, akan bisa stabil lagi ya, akan bisa damai, akan bisa dingin lagi. Intinya di situ ya sobat ya, di kartu Strength. Nah, semoga bisa difahami ya sobat ya. Jadi bisa dikatakannya masih cukup aman lah, kalian masih tertolong di adanya kartu Strength ya. Apapun itu nanti katanya akan bisa redam. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Terus untuk masalah pekerjaan, di sini ada Temperance sobat ya. Ada seperti ada sosok malaikat ya menuangkan air ya di cup satu ke cup yang lainnya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Wands. Itu ada tangan keluar dari awan memegang tongkat, sedikit ada daunnya ya tongkat ini. Oke, kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra tentang seputar pekerjaan ada Temperance. Yang jelas di sini saya merasakan energi kalian bahwa kalian itu ketika menjalankan sebuah aktivitas apapun itu ya, kalian di sini kelihatannya orangnya maunya itu sangat berhati-hati sekali, gitu loh. Sangat berhati-hati sekali ya, tidak mau terburu-buru ya. Kalian ya inginnya itu meneliti dulu biar tidak ada kesalahan. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini Temperance adanya suatu langkah kehati-hatian yang sedang kalian jalankan. Itu kalau saya tangkap ya, memang bagus ya adanya kekonsentrasian, adanya suatu langkah kehati-hatian agar apa? Mungkin di sini tujuan kalian agar bisa mencapai target, agar bisa mencapai sukses. Kalian tidak mau ceroboh di sini. Itu yang saya tangkap. Jadi energi kalian tertangkap, kalian itu sangat berhati-hati sekali ya, gitu loh ya. Tidak mau adanya kesalahan di faktor pekerjaan. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Wands. Nah, ini Ace of Wands ini mengatakan begini sobat ya. Ketika kalian sudah berhati-hati ya, sudah meneliti, tidak mau keburu-buru. Nah, di sini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan kalian harus mampu menggunakan kecerdasan kalian sobat ya. Karena di sini menggambarkan ketika kalian ingin adanya suatu keberhasilan ya, pencapaian target kesuksesan. Nah, ingin adanya keberhasilan ya, intinya di situ ya. Nah, di sini kalian harus mampu apa ya, istilahnya itu membuat suatu ide-ide kreatif sobat gitu ya. Lebih kreatif lagi ya, kalian harus bisa lebih mengolah pemikiran kalian lagi agar bagaimana itu bisa mengembangkan, bagaimana itu nantinya akan bisa mencapai target, mencapai sukses, keberhasilan yang kalian inginkan.
Jadi di sini jelas ya, kalian harus disuruh berpikir di sini sobat ya, gitu loh. Nah, jadi gini ya istilahnya, ketika kita bekerja apapun itu, kita hati-hati saja, tidak mau keburu-buru. Bahkan adanya suatu penelitian pun, ketika kita tidak menggunakan apa pemikiran kita, ya ya sama saja gitu loh. Nanti sama saja. Nah, alangkah baiknya makanya di sini apa ya istilahnya itu, kalau bisa kalian ya harus apa ya, harus seimbang ya, secara kehati-hatian, secara istilahnya kesabaran juga di sini. Juga diimbangi rasa gunakanlah istilahnya itu kecerdasan kalian ya, kemampuan kalian untuk bagaimana bisa mengolah yang lebih baik. Bahkan di sini akan ada suatu pencapaian target. Mungkin kemarin belum bisa mencapai target, siapa tahu ya di 3 hari ke depan ada suatu kabar baik, kalian bisa mencapai target. Karena apa ya, itu tadi, karena adanya suatu kesabaran kalian, kehati-hatian kalian, plus ditunjang dengan adanya suatu ide-ide kreatif, adanya suatu ide-ide kecerdasan kalian dalam hal berpikir. Nah, kan seperti itu ya. Ini bisa dikatakan cukup aman ya untuk masalah pekerjaan zodiak Libra. Kelihatannya tidak ada suatu masalah yang mengkhawatirkan. Oke, nanti tetap bisa deteksi. Untuk keuangan, di sini ada Ace of Pentacles ya. Ada tangan keluar dari awan memegang koin besar ya. Ace of Pentacles dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles. Ada seseorang sedang memandang koin sama memegang koinnya ini ya. Ini kalau saya tangkap ya, untuk energi dari zodiak Libra, kelihatannya Libra sedang membutuhkan keuangan ini ya. Bisa dikatakan banyak dari kalian yang mungkin terdesak lah untuk faktor keuangan di sini. Dan saya menangkap juga adanya suatu apa indikator bahwa akan ada suatu pemasukan rezeki sih gitu loh. Nah, intinya besar kecil ya syukuri ya, tak terduga bisa saja, tak terduga bisa saja terduga. Di sini adanya apa istilahnya itu, ibarat pintu, adanya suatu keuangan yang akan masuk sama kalian. Pintu itu terbuka dan akan menghampiri kalian tentang seputar keuangan. Di sini bagus ya, ada suatu harapan kalau kalian akan mendapatkan suatu keresahan juga ya. Itu dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles. Di sini saya juga menangkap apa ya, di sisi lain kalian itu sedang berusaha memikir ya, sedang berusaha memainkan pemikiran kalian bagaimana cara untuk bisa mengontrol keuangan ya, baik secara pengeluaran maupun pemasukan. Bisa saja kalian itu berpikir bagaimana cara untuk bisa mengembangkan tentang keuangan. Mungkin seperti ini ya, mungkin ketika kalian mempunyai uang, ini sekedar contoh ya, ketika mungkin kalian punya uang ya, biarpun itu tidak banyak, yang penting adalah, yang penting cukup lah. Nah, kalian itu berpikir bagaimana uang ini agar bisa berkembang ya. Mungkin istilahnya itu apa ya, mungkin kalian akan membuka suatu usaha apa, terus istilahnya ini ingin mengadakan suatu jual beli apa. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Jadi ada suatu pemikiran bagaimana cara untuk bisa stabil, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan sumber pundi-pundi keuangan atau pencadangan keuangan. Itu yang saya tangkap ya untuk zodiak Libra di kartu Pack of Pentacles. Gitu ya. Sekarang saya akan mencoba deteksi sobat ya untuk ketiganya. Ya. Ini kalau saya tangkap di seputar asmara, ini harap berhati-hati Libra ya. Saya tadi menangkap adanya sinyal yang kurang bagus ya. Biarpun saya tadi mengatakan kalian cukup diuntungkan sama kartu strength ya. Kelihatannya di sini energi apa ya, energi hitam ataupun tembakan secara black magic ataupun tembakan energi negatif itu kelihatannya lebih kuat gitu ya. Jadi bisa dikatakan harap berhati-hati sekali untuk zodiak Libra ya. Takutnya masalah ini bukannya malah terselesaikan, malah akan bertambah berlarut-larut. Ya, kalau bisa dinetralkan ya, karena di sini ada permainan, istilahnya permainan pihak ketiga, plus didukung ada suatu permainan energi-energi yang tak kasat mata, energi-energi negatif. Maka itu saya mau menyarankan tadi ya, tidak ada salahnya kita berikhtiar kan, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya untuk zodiak Libra, kelihatannya di 3 hari ke depan ya sebagian besar ini kelihatannya kurang bagus ya. Jadi jelas petunjuknya dari semesta kelihatannya akan sedikit kurang bagus ya, kalau menurut dari tarikan energi juga ya. Dan sebagian kecil saja akan bisa berhasil, akan bisa reda, akan bisa stabil, itu sebagian kecil. Nah, itu ya. Kalau untuk faktor pekerjaan, petunjuk dari semesta buat kalian bisa dikatakan ya masih cukup aman ya. Secara tarikan energi kartu juga secara terawangan di sini kelihatannya aman, tidak ada yang kalian khawatirkan, tidak ada yang mengkhawatirkan. Ketika terjadi masalah pun kelihatannya itu kecil dan tidak ngefek, tidak berimbas lah. Sangat bagus di faktor pekerjaan ya, petunjuknya seperti itu.
Terus di faktor keuangan kelihatannya Libra cukup diuntungkan ya. Biarpun saya menangkap di sini keuangan kalian sedang dalam kondisi apa ya, bisa dikatakan ya masih cukup aman lah ya. Ketika kalian ingin beli apapun, ingin membayar apapun, kelihatannya di sini kalian masih bisa. Jadi tidak terlalu minus, tidak terlalu zonk keuangan kalian di sini. Jadi sudah jelas ya, jadi petunjuk tentang masalah keuangan dari semesta terlihat di sini ya masih cukup aman. Bahkan saya tadi menangkap akan adanya suatu kerejekan-kerejekan juga yang akan menghampiri kalian. Semoga itu terjadi sama kalian. Jadi tidak ada 50-50 ya di sini ya, gitu loh ya. Oke ya, untuk sahabat Libra ya sudah saya sampaikan petunjuknya tentang asmara, tentang pekerjaan juga tentang keuangan. Dan kira-kira seperti itu ya. Tetap saya selalu mengatakan apapun readingan saya ketika itu baik ya jadikan semangat dan motivasi, syukuri, aminkan ya. Yang karena ucapan adalah doa sobat. Ketika pembacanya kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, ini yang poin yang paling penting ya. Ketika kalian terjadi sebuah masalah, dihantam masalah tak kunjung selesai ya. Terus kalian pikirkan secara logika, kalian memikirkan secara logik, sudah tidak masuk di akal ya. Banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran. Jadi tidak ada salahnya sobat ya. Gitu. Cara penyelesaiannya seperti apa? Ya, salah satunya jalan ya selesaikan, tidak ada salahnya selesaikan, kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa hanya itu, dan juga ikhtiar. Gitu loh sobat ya. Doa saja tidak cukup tanpa ikhtiar, sama. Ikhtiar saja tanpa doa ya tidak bisa. Kan seperti itu. Jadi saran saya itu tadi. Ya, apalagi kalian sudah merasakan adanya suatu keganjilan, tidak bisa dilogikakan, ya dikuatkan secara doa dan ikhtiar, ya tanya orang-orang di bidangnya. Agar kalian siapa tahu kalian bisa terbantukan agar apa? Agar bisa terbuka lagi aura-aura yang tertutup, karena di sini jelas Libra tertembak di faktor asmara. Sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik itu akan merambat, bisa di pekerjaan, bisa di asmara, bisa di kesehatan, ya bisa di keuangan. Kira-kira kan seperti itu. Pasti itu merambat karena apa? Karena sudah banyak yang konsultasi, memang ketika itu dibiarkan ya akan merambat juga, akan mengalami keminusan semakin hari dihantam masalah, tidak adanya suatu perbaikan hidup. Karena kan jelas ya, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat. Ketika orang itu sudah merasakan, sudah mengetahui, apalagi sudah menyadari, tapi tidak mau mengubahnya, gitu. Tidak, nasib ya juga akan tidak mau berubah otomatis baik. Nah, bagaimana cara untuk nasib itu bisa berubah baik ya? Dari kitanya sendiri, dari kita sendiri yang harus bisa mau berjuang untuk bisa memperbaiki nasib itu sendiri. Intinya kan seperti itu, yaitu tadi dengan dua metode, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar. Ketika kita tidak tahu langkah-langkah ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar apa? Aura kalian bisa netral lagi, ya, tidak ada dinding penutup karena energi negatif. Yang ada itu akan kebuka, akan netral semua, dan kepositifan, kerezekian itu akan mudah masuk di dalam kehidupan kalian. Nah, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya Doni Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.